ketika saya dituju jadi kepala BKPM sebelum menteri investasi, saya tanya, ini jujur ini, saya tanya Pak, mohon maaf, yang layak dan pantas untuk menjadi kepala BKPM ini masih jauh lebih banyak ketimbang saya Pak. Ada senior-senior saya, ada Pak Lutfi, ada Pak Rosan. Saya sampaikan bro. Mereka sudah di Kadin, sudah. Ya kalau persoalan di Kadin, jam terbang Kadin belum tentu mereka lebih baik daripada gue. Lutfi sama saya pernah jadi ketua umum HIPMI. Kalau olah mengolah di HIPMI kan udah sama-sama. Tapi maksud saya adalah mereka kan punya jam terbang internasional yang baik. Pendidikan yang lebih baik. Pendidikan di luar negeri. Karena kacamata saya adalah senior saya, Pak Tom Lembong, tamatan Harvard. Jadi mungkin mereka gitu. Aku kan ukur baju juga, Prof. Kita nggak pernah sekolah di luar negeri. Anda merasakan itu? Saya mengukur diri juga iya, saat itu? Saya mengukur diri. Tapi apa kata Pak Presiden, Mas Bahlil, mengurus investasi itu bukan mengundang orang yang masuk ke Indonesia. Tetapi orang sudah masuk nggak bisa menyelesaikan eksekusinya, nggak bisa menyelesaikan masalah di dalam. Dan saya melihat ini menurut Bapak Presiden, kamu bisa karena kamu pernah jadi ketua umum HIPMI, kamu punya jaringan dan kamu memulai usaha dari bawah. Jadi ngerti susahnya orang. Ya sudah, kalau sudah perintah Presiden, masa gue bilang ini udah siap. Bapak Presiden kalau itu perintah dan itu kepercayaan, insya Allah saya akan amanah. Andai kan Anda masih menjadi Menteri Investasi, ketika Anda melihat ada 2 orang yang masih muda ditangkap oleh KPK karena berkaitan dengan investasi. Yang satu ditangkap karena tenaga kerja, pemerasan terhadap izin-izin itu. Lalu yang kedua adalah terkait dengan imigrasi, yang sekarang sedang ramai belakangan ini. Ini kan peningkatan biaya bagi investor yang kemudian harus mendatangkan eksekutifnya di sini. Dia sangat meningkat seperti itu. Itu kan juga mengakibatkan ICOR kita menjadi tinggi. Paham ya saya? Ya. Nah seperti itu. Apa yang Anda rasakan kalau Anda hari ini adalah Menteri Investasi? Anda melihat tiba-tiba di depan mata itu seperti itu kondisinya. Prof, sebenarnya saya sama plat kuning jangan saling mendahului. Saya sebenarnya tidak elok tapi kalau kan tidak semuanya plat kuning mengomentari kolega-kolega saya. Mereka semua Oke lah, kita bicara tentang investasi. Tapi saya urung rembuk dalam satu pemikiran bahwa salah satu persoalan kita untuk orang melakukan investasi di Indonesia adalah ekor kita tinggi. Ya, ekor tinggi. Dan salah satu persoalan ekor kita tinggi itu adalah konsistensi kita dalam melayani atau menjalankan tugas secara profesional yang kemudian tidak melahirkan kos tinggi, itu yang saya lihat harus kita tingkatkan. Dan ketika core-nya tinggi, kita terjadi inefisiensi. Inefisiensi itu akan melahirkan ketidakkompetitif kita dalam mengelola sebuah usaha dan produk kita menjadi mahal yang kemudian tidak bisa bersaing dengan produk lain. Kan kira-kira itu, Prof. Nah, kalau saya ditanya kira-kira bagaimana? Nah, saya waktu jadi Menteri Investasi, pengalaman saya, investasi waktu saya masuk, Prof, peralihan dari Pak Tom Lembong itu meninggalkan legacy beliau yang sangat luar biasa, 795 triliun total investasi kita baik FDI maupun PMDN. Alhamdulillah saya meninggalkan Kementerian Investasi